Nah, ending kuliah tuh lu ada kegalauan tersendiri nggak sih untuk gue milihnya gue bakal hidup as a musician apa as a orang kantoran gitu? Ada kegalauannya. Pas lagi itu pun sebenarnya tawaran manggung juga tetap ada, Deng. Oke, sambil jalan itu sambil ya. jalan juga gitu. Cuma yang jadwalnya bentrok sama rekrutmen, gue tetap prioritas di rekrutmen dulu. Oh, oke, iya. Ternyata nggak rekrut. Nggak rekrut ya? Malah kerjaan makin kenceng ya udah. Iya. Bukan musik yang memilih gua. Bukan gua yang memilih musik, tapi musik yang memilih gua. Musik memilih gua. Ya, itu benar ya kalau lihat cerita lu. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. So, sebelum nonton episode berikut ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Oh iya, jangan lupa nyalain loncengnya juga ya. Oke, so selamat menikmati. Jangan kamu bosan, ayolah semangat, yuk Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap sehat-sehat selalu dan juga tetap menjaga protokol kesehatan yang disarankan oleh pemerintah. Jangan lupa untuk pakai masker, jangan lupa untuk cuci tangan juga, dan juga tetap olahraga dan juga menjaga imunitas tubuh kalau kata pemerintah nih. Oke, selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Semoga ya serundeng gua dengan beberapa teman-teman musisi gue bisa menginspirasi kalian dalam mungkin mau ngambil keputusan bahwa mau bermusik atau mungkin menyukai musik tapi masih bingung arahnya gimana. Semoga cerita teman-teman gue bisa menginspirasi kalian. So di Serundeng episode kali ini gue kedatangan teman gue. Ini kebetulan kita satu instrumen nih, jadi ketemu di panggungnya jarang, tapi paling ketemunya se-event ya. So di Serundeng kali ini gue kedatangan Afif Givano. Fif, halo. apa kabar nih? Sehat alhamdulillah. Sehat selalu ya. Gimana? Perlu perkenalan nggak? Mungkin teman-teman ada yang siapa sih nih Afif Givano nih? Sering lihat namanya, sering dengar namanya. Cuman mungkin muka lu jarang kelihatan. Oke teman-teman, gua Afif. Profesi gua di Indonesia di sini sebagai musisi, keyboardist. Gua adalah keyboardist dari Kunto Aji, Adera, Email 10 to 5. Itu aja. Soalnya yang lain-lain tuh kayak dirahasiakan ya. Rahasiakan. Tapi lu kan main juga sama banyak artis-artis senior juga. Iya. Kan? Lu pernah main sama Marcel juga dulu sempat. Iya kan. Gue sempat lihat beberapa kali. Lu juga kan? Iya, itu juga sih. Ya namanya balik lagi ya. Maksudnya kan kita sebagai session player kan memang maksudnya punya prospek dan juga punya kemungkinan yang sama, maksudnya bukan kayak sebuah band gitu yang harus tuh, jadi kalau emang bergeser main sama siapa ya wajar gitu kan. Wajar. Jadi mungkin itu yang fenomena yang sering terjadi di mindset teman-teman yang anak muda nih, karena mereka pikirkan ini sessionnya si ini, ketika udah nggak main, kok udah nggak main lagi kak, ya namanya juga session player, ya itu resiko dari pekerjaan kita ya gitu. Nah session kan juga pekerjaannya itu kontrak kita tuh per event sebenarnya. Iya, per event. Nggak ada kontrak yang lu selama 3 tahun kerja di sini. Iya, benar. Sebenarnya membebaskan kita sih untuk main sama siapa aja gitu. Iya, benar-benar. Freelancer lah ya. Freelancer. Keren. Nah, oke, ini gue akan ngobrol-ngobrol nih dengan lu, dan juga kalau lu sempat nonton yang sebelum-sebelumnya, gue selalu menanyakan karena menurut gue ini walaupun kita berada di dunia yang sama, cuman pasti kan jalan ceritanya berbeda-beda. Yeah. Jadi kan ini bisa di-sharingkan ke teman-teman di rumah. Lu gimana pertama kali bermain musik lah, atau mungkin bertemu dengan musik tuh pas kapan sih? Oh iya, bertemu dengan musik. Gue itu pertama dulu dikenalin musik itu pas masih SD. Oke. Kelas 2 SD gue masih ingat, itu zaman-zaman bokap nyokap gue kan masih suka ngelesin macem-macem kan. Kalau kita masih kecil cobain semua. Ekstrakurikuler musik lah, basket, pencaksilat, renang apa. Iya. Nah musik ini termasuk yang ternyata gue hobi dan minat gitu. Jadi dari kelas 2 SD itu gue ngeles di Yamaha. Oke. Yamaha musik di Kalimalang yang dekat rumah gue, di Bekasi. Iya. Itu ternyata lanjut terus sampai kuliah, gue seneng gitu. Nah pas udah mulai kuliah, udah mulai nggak fokus kan sama kerjaan, skripsi, tugas segala macam. Jadi gue udah stop lesnya. Tapi di kampus gue kebetulan gue satu kampus sama Haris Pranowo. Sama Kitut. Kitut tuh senior gue. Senior lo? Iya, satu kampus, satu fakultas. Iya, FISIP di UI.
Nah waktu itu di situ gue sih kebetulan gue kan senat juga apa BEM ya. Badan Eksekutif. Nah itu gue suka ngisi acara-acara BEM yang berbau seni lah gitu. Gue ngisi keyboard solo atau bikin band grup iseng aja ngisi. Dari situ gue kenal Haris sama Kitut dari situ. Terus gue diajakin sama mereka untuk mau nggak Viv mulai serius scene di musik gitu. Nah Haris itu waktu itu dia masih jadi line up keyboardisnya Sherina. Ya. Nah gue suka ganti-gantiin Haris lah pada masa-masa kuliah itu tahun 2009 2008 lah gitu. Awal-awalnya. Nah dari situ lanjut sendiri, sebenarnya ngalir aja gitu. Dari ringnya Sherina ada teman-temanannya lagi siapa gitu. Nah dari Kitut juga waktu itu kan Kitut ini sessionnya Marcel ya. Gue juga suka sempat gantiin. Marcel beberapa kali sampai akhirnya gue pertama kali ketemu band serius yang emang gue jadi first line di band itu dulu Hi-Fi. Lo Hi-Fi awal-awal tuh? Hi-Fi tahun 2009 sampai 2011 itu. Oke. Itu siapkah Jatuh Cinta? Belum malah. Itu sebelumnya malah ya? Itu Hi-Fi album pertama belum keluar. Sebelum keluar. Pokoknya yang albumnya Indahnya Dirimu, terus Orang Ketiga. Ya, itu tuh lagi kenceng-kencengnya. Mereka juga baru mulai naik sih, dan kita sama-sama mau nggak Viv ini, ayolah gue bareng-bareng lah gitu. Iya. Justru Hi-Fi ya yang lu pertama banget. Hi-Fi dulu. Oke. Serius gue. Ya udah akhirnya dari situ ngalir aja sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Gitu. Nah, berarti session pertama lu tuh yang Sherina atau ada lagi sebelumnya? Sherina yang pertama. Session pertama banget. Itu gimana ceritanya? Lu deg-degan nggak kan? Biasa session pertama nih deg-degan banget. Jadi waktu itu Haris juga random aja gitu. Nanya, Viv, lu bisa nggak ikut Sherina tanggal segini? Mau banget Riz. Ada latihannya nggak? Ada. Dibikin latihan sampai 3 kali. Oh gitu? Iya, saking gua parnonya juga ya. Maksudnya gua belum pernah kan ngiringin artis yang gitu. Terus ya udah 3 kali latihan. Waktu itu pertama kali manggungnya di Surabaya. Pertama kali juga gua manggung serius terus keluar kota yang tiba-tiba nyiapin hardcase bawa keyboard sendiri kayak gitu-gitu kan. Tapi mentalnya gue ayo deh jalanin aja gitu. Iya benar-benar. Pede aja udah. Akhirnya itu ya. Sih. Aman ya. Aman meskipun baru landing di Surabaya tuh gue langsung sakit perut. Kepikiran. Sakit perut pas cek sound siang di venue-nya juga sakit perut lagi. Malam sebelum manggung sakit perut. Sakit lagi. Gitu. Tapi itu kejadian sekali doang. Sesudahnya akhirnya lu udah mulai terbiasa. Mulai terbiasa, sakit perut itu mulai pulih. Kegrogian mulai hilang lah. Iya benar-benar, karena ya namanya juga first time ya, apapun itu juga pasti belum tahu medannya kayak gimana. Iya. Terus kayak gimana nih, terus ini session player lagi kan, lu main sama artis gitu. Nah, dulu waktu lu awal-awal belajar, berarti lu Yamaha tuh les klasik atau dulu Yamaha itu ada les klasik piano ya sebenarnya, tapi karena gua mulai waktu itu SD, dan di Yamaha itu programnya kalau udah SD kita nggak bisa masuk yang klasik. Nggak bisa. Jadi gua ngambil elektron. Lo ngambil elektron itu? Elektron. Itu kursus yang sama dijalanin sama Isyana sama Kinan. Iya. Kalau elektron itu ya modelnya kan chord atas kanan bawahnya tan kiri, dua-duanya sound meda sama ada kaki buat bass. Iya. Lu malah elektron ya? Elektron. Dan itu ada jalur lagi, elektron yang pop atau yang kontemporer apa gitu loh ya. Dan gue ngambilnya yang jalur pop aja gitu. Dan itu sampai kuliah? Sampai kuliah. Anjay, itu lama juga lu. Tapi maksudnya lu berarti konsisten ya? Ya, alhamdulillah sih konsisten juga. Nah, seiring berjalannya waktu, lu sempat ada kepikiran nggak sih, maksudnya kayak apa gue ganti instrumen ya? Sempat menarik, kan biasa gitu kan, apalagi masih muda nih, kayak pengen nyobainnya kadang pengen nyobain bass, pengen nyobain gitar gitu. Iya. Jadi pas SMP itu
gue kan juga ngikut-ngikut band gitu, ada ekstrakurikuler band. Di situ ada alat musik macem-macem lah, ada drum, bass, gitar. Gue iseng main gitar waktu itu. Gitar ya? Sama bass, jadi belajar sih. Tapi belajarnya cuma dari musik ini aja, buku apa? MBS dulu, MBS. Zamannya sama jadi gitu MBS. Chordnya cuma G gini aja chordnya bisanya. Yang penting punya G. Yang penting punya G. Iya. Cuma sering jalan waktu emang passion gue lebih ke mencetut sih. Gitu. Iya. Nah, lagu pertama yang membuat lo kayak, wah gue suka banget nih lagu ini nih. Yang gue harus kulik nih sampai gue bisa. Lagu apa? Masih ingat ya lo? Lagu pertama yang lo pengen banget kulik dan pengen banget lo bisa di keyboard ya, jangan di gitar. Dulu lagu dulu ada lagu pop Jikustik. Judulnya 1000 tahun lamanya. Oh iya, yang sekarang udah repackage-nya Tulus ya. Si Tulus remake kan. Itu kan asli lagu Jikustik. Iya, Jikustik benar. Itu chordnya sebenarnya basic chordnya gitu-gitu aja kan. Tapi buat gue yang dulu belum pernah ngulik, terus kayak ini lagunya enak nih gitu. Itu gue kulik, mainin chordnya gitu loh. Iya. Nyoba cari. Nah dari situ gue awal suka, oke, gue bisa nih buat mainin musik. Mainin lagu orang di cover lagi sama gue. Termasuk lagu pertama yang gue suka sih. Lagu pertama yang gue suka. Karena gue bisa ngikutin ya. 1000 tahun ya, iya benar. Karena tahun. Pasti pengalaman tiap teman-teman berbeda kan, kayak ada apa misalnya awalnya suka banget rock gitu, tapi pada akhirnya sering berjalannya waktu kan pendewasaan musik juga terjadi kan. Akhirnya dia jadi main apa gitu. Kalau gue sendiri sebenarnya emang dari kecil ya, mungkin karena les gue elektron yang aliran pop itu ya. Jadi secara nggak langsung mindset gue udah suka musik-musik yang pop. Musik yang komersil gitu. Benar. Dan ya udah, jadi sekarang memang jalur gue di situ. Gue nggak pernah tuh kepikiran buat gue ngikut komunitas jazz. Terus iya kan, biasa kalau keyboardis kan lari ke jazz kan, atau progressive rock sekalian kayak Dream Theater gitu. Yang kalau festival band angkat keyboard kan, solonya angkat keyboard ya. Lu enggak ya? Benar-benar enggak. Wah, ini bisa jadi pelajaran buat teman-teman. Jadi konsistensi itu sangat penting, teman-teman. Lihat nih Afif nih buktinya nih. Gila. Iya benar-benar, karena kan ada ya kayak gitu kan, kayak ada fase kayak misalnya kita lihat Bani deh. Bani dulu yang main punk rock gitu, yang rambutnya sampai segala macam. Sekarang juga tetap mainnya pop juga gitu. Jadi kayak ada fase-fase yang berbeda. Kalau lu benar-benar stay. Di samping emang skill gue nggak bisa jago-jago banget. Enggak, karena gue tahu tuh pasti zaman itu lu fokus tuh bagian sama pelajaran, karena tuh akademik, iya kan? Ya juga. Bener dong. Iya kan, bener. Jadi Afif ini dulu dia SMA-nya di 61 tuh buat anak-anak yang tinggal di Jakarta Timur pasti tahu, karena itu salah satu sekolah unggulan ya. Bener ya? Bener. Iya kan. Terus kemudian kuliahnya di University of Indonesia. Itu hoki sih kalau itu. Nah itu lu emang hoki luber. Lu waktu itu ada keinginan pengen kuliah musik nggak sih lulus SMA tuh? Ada. Sebenarnya jadi kan waktu itu zamannya SPMB ya. Iya, SPMB. Ada 2 pilihan option kan. Option pertama itu pilihan gua yang dirundingin sama bokap nyokap. Waktu itu jatuh ke ilmu administrasi niaga. UI ya, urusan manajemen bisnis mirip-mirip lah gitu ya. Karena itu bidang yang umum untuk orang kerja. Iya benar. Sebenarnya pilihan kedua gua itu pendidikan seni musik UNJ. Oh, oke. Lu udah masuk UNJ ya? Tadinya gua udah nggak kepikiran UI-nya dah. Jadi Pak Guru lu, berarti kita nggak ketemu. Nggak taunya pas habis SPMB keluar di UI. Ya seneng juga, alhamdulillah juga gitu. Iya, berarti kan gue dikasih kesempatan buat serius. Iya benar. Dan lu lulus kan? Dan alhamdulillah lulus nih. 4 tahun? 5 tahun. Oh lu 5 tahun tapi? 5 tahun. Ya, meskipun diseret-seret sama dosen, ayo kamu lulus kapan? Soalnya lu memulai karir bermusik lu emang pas kuliah kan? Pas kuliah. Jadi nyambi itu tuh yang iya. Dan sebenarnya karir musik gua ini di kuliah ini ngebantu gua banget ya, karena kuliah di universitas gua waktu itu kan susah ya, kalau udah 6 tahun masih DO. Terus untuk dapat nilai yang cukup aja tuh
ya pokoknya banyak yang bilang susah lah gitu. Ya, standarnya udah tinggi. Tapi gue gue ngerasa karena gue juga menekuni musik, ketika ada acara-acara di kampus yang seperti Dies Natalis, acara-acara kampus yang gitu-gitu, gue ikut nyumbang ngisi yang membutuhkan musik gitu ya. Itu jadi sampai dekan fakultas gue itu tahu juga gitu. Gue dulu juga ikutan Bpop UI, bintang pop. Oh iya, tahu gue. Jadi kayak ada kayak Olive itu kan? Iya, Olive. Nah, itu dulu gue home bandnya di kampus itu. Oke, sama Nadia di bawah lo? Sama Nadia di bawah gue, Nadia Belansky ya. Nadia Belansky. Nah, jadi 2009, gue 2007. Nah, itu angkatan gue itu juga ikut itu. Jadi orang-orang di kampus juga jadi tahu kalau gue itu musisi dan lumayan, alhamdulillah waktu itu beberapa kali ikut lomba dan festival pentas yang antar sampai regional sampai nasional. Waktu itu gue ikut partisipasi juga gitu. Jadi itu lumayan ngebawa ngebantu gue buat lulus gitu. Oh iya, karena lu ada ininya ya, kontribusi buat kampus buat kampus gitu. Mungkin kalau gue nggak musik ya, nggak ngapa-ngapain di situ, mungkin gue udah DO dari kapan kali. Oh iya benar-benar. Iya benar, itu ngaruh juga ya, benar-benar. Iya benar-benar. Jadi buat teman-teman yang, maksudnya soalnya ada juga beberapa orang atau beberapa teman-teman juga yang suka ya, maksudnya ini gue dengar cerita lah, kadang mereka juga suka bilang kayak, aduh gue nggak, kayaknya musik gue ntar dulu deh, soalnya kuliah gue susah banget, ada yang bisa sampai kayak gitu kan. Ataupun sebaliknya, ada yang kayak, udah aku pengen musik, kuliah gue ntar dulu deh gitu. Nah itu kan fenomena yang terjadi juga ya kan, maksudnya ya bisa dibilang benar, tapi kalau buat gue pribadi kayak, ya walaupun gue fokusnya di musik gitu, cuman ya tetap kuliah itu kan tanggung jawab ke orang tua ya sebenarnya. Tanggung jawab, betul. Jadi tetap harus diselesaikan. Nah salah satu contohnya ini adalah Afif nih. Betul. Secara karir menanjak, tapi kuliah juga tetap berjalan walaupun ya lewat setahun lah, nggak apa-apa balance ya. Lah ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah, masih tolerir lah ya. Yang penting nggak dikeluarin. Iya, penting nggak dikeluarin. Walaupun lu kayak, gue dari UI tapi nggak lulus, ya malu juga ya. Iya. Nah, ini nih biasa jadi fenomena juga nih. Ketika lu kuliah, ending kuliah kan lu ada di fase untuk memutuskan kehidupan lu ini akan lanjut sebagai musisi kah, atau ya udah deh gue ikutin jalur akademis gue deh. Misalnya lu kalau jurusan lu itu lulusannya jadi apa sih biasanya? Ya biasanya jadi ini sih, pekerja di perbankan biasanya. Oh, kerja di perbankan ya? Iya, jurusan gua itu administrasi niaga, jadi dia ada konsentrasi, ada 4, ada konsentrasi keuangan, marketing, bisa di pemasaran, terus SDM, yang kalau di kantor-kantor biasanya jurusan HRD. Sama asuransi. Oh gitu, lu ngambilnya yang? Waktu itu marketing. Oh oke. Cuma kan ya kalau buruk-buruknya kasarnya orang jadi sales gitu ya. Iya benar. Nah, ending kuliah tuh lu ada kegalauan tersendiri nggak sih untuk, wah gue milihnya gue bakal hidup as a musician apa as a orang kantoran gitu? Ada kegalauannya. Waktu lulus tahun 2012 itu itu gue pertama abis dapat ijazah itu sebenarnya gue ngelamar kerja dulu setahun. Oh masih sempat ya ada fase ngelamar kerja? Fase ngelamar kerja, iya. Dan emang waktu itu gue juga diarahin sama orang tua juga untuk kalau bisa ngambil yang perbankan lah gitu. Kayak di bank-bank itu kan biasa mereka ada open recruitment yang MT, Management Training ya. Jadi gue ngambil yang itu, yang kalau lo udah masuk nanti ada jenjang karirnya gitu. Lo dilatih training berapa bulan, lo ditempatin di kota mana gitu. Nah gue udah pikir itu aja yang bakal jadi fokus fokus pencarian kerja gue sama setahun ya nggak ada. Nggak ada yang manggil? Nggak ada yang masuk, manggil semuanya kan tes gitu, jadi kayak ujian SPMB, SNMPTN lagi gitu loh. Oh gitu ya. Dari berapa puluh ribu pelamar diambil 5.000 dites lagi, seleksi 1.000 sampai 500 sih ya. Wow. Terakhir dulu sampai gue di bank yang lumayan masih keinget tuh, Bank Andiri. Itu dari berapa puluh ribu peserta sampai tahap ODP, istilahnya tuh apa ya, pokoknya rekrutmennya itu dari 10 orang tinggal diambil 5 gitu.
5 orang itu lolos dan gue dari 10 orang itu gue nggak termasuk. Iya. Oke. Itu sebenarnya kayak titik balik gue. Oke, ini gue akhirnya di situ lu udah mentok karena itu udah sebenarnya udah apply kerja kesekian yang gue laluin gitu loh. Ke beberapa perusahaan gitu. Udah sesudahnya pas lagi itu pun sebenarnya tawaran-tawaran manggung juga tetap ada, Deng. Oke, sambil jalan itu sambil jalan juga gitu. Cuma yang jadwalnya bentrok sama rekrutmen, gue tetap prioritas di rekrutmen dulu. Oke, iya. Ternyata nggak rekrut nggak rekrut ya, malah kerjaan makin kenceng ya udah. Iya, musik di musik makin kenceng. Itu udah session atau udah session ya? Udah session. Gue waktu itu udah sama Hi-Fi juga masih jalan. Itu udah fase-fase yang Hi-Fi sama ya? Marcel lagi suka ganti-ganti gitu juga. Oh, di situ ya justru ya. Di tapi situ fase-fasenya. Ya berarti ada beberapa orang yang suka bilang istilah ini. Bukan musik yang memilih gua. Bukan gua yang memilih musik, tapi musik yang memilih gua. Musik memilih gua. Ya, itu benar ya. Kalau lihat cerita lu secara langsung kayak kok gua nggak diterima ya, kok gua nggak dipanggil gitu. Iya. Karena emang nggak di situ gitu. Nggak di situ kali. Iya benar. Jadi kalian jangan berkecil hati kalau memang ternyata kalian belum mendapatkan pekerjaan yang mungkin sesuai atau yang kalian udah rencanakan gitu ya. Karena bisa jadi kalian sudah disediakan hal lain gitu ya, yang lebih baik yang gitu lebih baik. Gila keren banget tuh, gue baru tahu nih Viv, lu sempat ngelamar kerja setahun itu. Gue pikir lu langsung, nah terus kalau orang tua sendiri, ketika lu memutuskan kayaknya udah nih gue di musik deh. Nah ada bokap nyokap lu ada ini nggak sih kayak, ya biasalah orang tua kan, kayak lu bisa hidup di musik gitu-gitu. Iya ada fase gitu nggak? Terus lu jelasinnya gimana caranya? Fase itu emang nggak bisa dijelasin sih, Deng. Jadi di masa ketika gue peralihan dari ngelamar kerja ke kerja di musik, passion di musik, itu bokap nyokap tuh ngelihat, mantau aja gitu. Dalam berapa bulan, setahun 2 tahun, apa yang gue bisa hasilkan dari musik gitu. Dan ya alhamdulillah sih, maksudnya kayak misalnya gue kan waktu itu kan sempat cerita kan gue dari mulai serius session tuh dari 2009 gitu. Nah itu sebenarnya dari tahun 2012 itu achievement gue bisa ngasih bukti gitu, bukan penjelasan gue bisa kerja di musik gitu. 2012 itu gue alhamdulillah udah bisa beli mobil dengan cash, dengan duit sendiri gitu. Nah dari situ tuh sebenarnya udah bokap nyokap udah mulai terbuka untuk opportunity gua di musik gitu. Jadi mereka nggak pernah yang bener-bener ngelarang, tapi nggak langsung ngasih restu juga. Cuma mereka kayak mantau aja gitu gimana. Ternyata berapa tahun berjalan, semakin kesini 2014, 2015, 2016, oh ya udah Afif emang udah bisa musik. Udah bisa hidup sendiri musik. Gue bersyukur juga sih bokap sama nyokap. Iya benar. Demokrat. Ya, orang tuanya demokrasi ya. Maksudnya kadang untuk kalau buat gue pribadi juga kayak kadang hal-hal yang kayak gitu kan emang tidak bisa dijelasin dengan kata-kata doang. Iya. Jadi apalagi mindset orang tua kan berbeda, udah lumayan berbeda nih sama mindset anak muda gitu. Jadi ketika kita jelasin juga pasti nggak akan nyambung. Emang paling benar dengan pembuktian ya. Pembuktian. Iya ya. Pada akhirnya kan orang tua juga akan lihat, oh ternyata seserius itu lu di musik gitu. Iya. Dan ternyata menghasilkan juga gitu kan. Menghasilkan juga. Nah, sekarang gue mau nanya pendapat lo nih, karena fenomenal mindset musisi-musisi sekarang sama yang dulu angkatan kita maupun mungkin yang sebelum kita udah sedikit berbeda ya. Kayak misalnya kalau zaman kita mungkin dulu gue dulu main musik tuh ngeband, impiannya tuh pengen jadi anak band gitu, karena zaman itu kan zaman band-band banyak kan. Nah kalau anak-anak muda sekarang, so far yang gue tahu karena ngobrol juga, mereka tuh titik pencapaian itu sekarang tuh lihatnya session. Wah, aku pengen jadi session ini, gue pengen jadi session ini. Nah, banyak yang nanya, Bang, gimana sih caranya jadi session? Ini juga gue tanya nih ke teman-teman yang lain nih. Waktu itu gue sempat tanya Bani, sempat tanya Yang Jaya juga. Nah, kalau menurut lu sendiri, kalau ditanya nih, misalnya dia nanya, gimana sih Bang cara jadi session? Gue pengen nih jadi session, gitu. Gimana jawaban lu? Cara jadi session? Masuk UI. Susah banget tuh jadi session masuk UI. Lebih susah masuk UI-nya. Nurut orang tua segala macem. Lebih susah masuk UI-nya tuh kayaknya tuh. Intinya yang pasti sih lu mesti tekun sama konsisten ya. Konsisten. Lu bilang sama bidang musik yang pengen lu gelutin ini, lu seriusin. Terus jangan pernah menutup diri untuk
kesempatan-kesempatan musik yang bisa lo capai, meskipun misalnya suatu saat lo ditawarin main dangdutan gitu, siapa yang tahu. Gue dulu sempet dapet tawaran dari home band keluarga gue, itu sepupu gue tuh tadinya musisi juga gitu. Dia punya manajemen kecil-kecilan sama om tante gue, nyari-nyari event. Pas pas main di event itu ternyata gue suruh main dangdut, gue ayoin aja. Ternyata waktu itu yang diiringin Dewi Persik. Jadi kita nggak pernah tahu musik yang kita nggak suka atau kita nggak apapun, ternyata pas dibawain, terus akhirnya gue jadi kenalan, jadi ada link lagi gitu. Benar-benar. Membuka kesempatan dari situ. Terus faktor-faktor apa ya? Kadang kita nggak bisa nunggu bola datang gitu, orang nawarin ke kita. Kalau kita udah ada pembuktian pun, misalnya kita udah sering upload, kita perlu upload sih, perlu apa? Ya, memarketingin diri sendiri. Sedikit gitu. Gue bikin lagu ini, gitu. Gue bikin coveran ini. Sering-sering post aja di medsos. Nanti nonton kan orang juga ada yang lihat, ada yang nawarin, main dong sama kita gitu. Masalah budget nanti urusan nanti. Tapi ada yang nawarin aja udah bagus. Terus itu dia, ada faktor kedua selanjutnya, jemput bola. Kadang kita udah ngepost, udah ulet, udah tekun ngejalanin kegiatan musik, tapi belum ada yang serius yang bisa ngajak kita, datengin orang-orang yang misalnya kita ke kafe-kafe yang ada musisi-musisi reguleran, atau datang-datang ke konser yang bisa nambah wawasan kita, terus ada koneksi yang bisa kita pakai lah untuk sekedar gue pengen foto sama ini gitu, terus ngobrol-ngobrol, bang gue main ini, gue main juga ya, tipis-tipis gitu, nggak apa-apa sih sebenarnya. Iya benar-benar. Iya benar-benar. Jadi banyak faktor sebenarnya. Banyak faktor. Sama yang memang ini mungkin terdengar mistis atau apa ya, ada faktor luck juga sih. Iya benar. Faktor X yang membuat lu sukses di musik gitu. Nggak semua orang bisa. Kadang ada yang jago banget juga pun. Emang kalau belum waktunya ya belum. Ya benar. Itu sering, itu hubungannya sama yang di atas mungkin ya. Jangan lupa berdoa, beribadah selalu. Iya benar. Keren banget ya, gila. Penjelas sebentar lagi nih dia nih. Jadi motivator ya. Nah, terus kan sering berjalannya waktu akhirnya lu juga menggeluti as a music director dan juga musik producer kan. Nah, itu gimana ceritanya tuh? Ini nggak bisa diceritakan nggak? Kalau kerja sebagai musik producer ini kan ya sebenarnya gue berjalannya berbarengan dulu juga sama waktu session waktu itu. Kesempatannya itu kayak gini, dulu pas gue masih ikut sama Hi-Fi, Hi-Fi kan baru mulai bikin album pertama, mereka masih bikin demo-demonya, cuma nggak ada yang bisa main alat musik keyboard gitu, sedangkan mereka gitaris sama vokalis kan gitu. Viv minta tolong isiin itu dong, bisa nggak keyboardnya? Bisa dong gitu, gue mesti ngisiin kayak gimana gitu. Itu gue sama Febri sama Ezra itu sampai sharingan gitu. Gue berapa kali workshop, meskipun hanya untuk demo loh, tapi waktu itu gue lumayan serius aja gitu, kayak ayo sini gue kerjain gitu. Nah dari situ gue mencoba belajar karakter juga, si Febri ini orangnya gimana, Ezra orangnya gimana, mereka pengen musik yang kayak gimana, gue ikutin. Gue main kayak gini enak nggak? Enak, cuma voice ini ganti, enak cuma soundnya jangan ini. Ikutin. Dari situlah gue mulai berniat serius untuk ke arah produce musik. Karena dari situ gue belajar memahami orang juga belajar memahami gue. Kita nyatuin selera musik, dan alhamdulillah waktu itu demo yang gue bikin sama Hi-Fi itu tembus ke Universal ke label mereka yang pertama. Jadi itu juga jadi portofolio gue gitu. Iya benar. Portofolio gue, kalau ini gue ya balik lagi narsis. Iya benar. Gue waktu itu alhamdulillah gue udah bikin ini musik sama Hi-Fi masuk ke demo, meskipun demo doang gitu, ujung-ujungnya bukan gue yang bikin, tapi kan ada achievement yang bisa dikasih tahu. Dari situ beberapa teman kenalan artis lumayan mulai
tertarik juga buat Viv, gue dong bikinin. Iya benar. Dan balik lagi, kita awal itu nggak bisa bicara langsung budget. Iya benar. Nggak bisa ngomong budget, cuma kita ada waktu nggak buat ngerjainnya? Ada, ya udah. Nah udah ini selama berapa tahun akhirnya mulai ketemu link-link yang serius gitu. Ya. Pasti progresnya ada lah, Deng. Maksudnya dari teman doang, lama-lama temannya teman ternyata musisi yang misalnya maksudnya sebutlah lebih ada modal lah, dia mau buat rekaman, yuk mulai. Dari situ mulut ke mulut. Ini pernah dibikinin sini, Afif pernah bikininnya situ. Dari situ ya. Jadi itu. Sama emang kita mesti rajin tadi narsis di kita bikin musik baru gitu, atau misalnya musik lagu orang kita cover dengan versi kita sendiri. Itu dari situ kadang ada aja orang-orang yang lihat bener. Apalagi zaman sekarang ya sosial media udah seluas itu diakses dan segampang itu kan. Jadi kalau zaman dulu mungkin kayak semacam kita butuh nawarin ke orang zaman dulu banget ya. Sekarang mah sosial media kan. Ibaratnya beberapa manajemen sekarang kan kayak gue nyari gitaris gitu misalnya. Dia cari dulu aja di Instagram mana yang kira-kira lebih itu seleksi awalnya di situ kan. Seleksi awal di situ. Malah kita nggak usah ngarep dari misalnya sosial media itu kita viewers kita berapa ribu, kita dapat income berapa, nggak usah mikir itu, karena itu kita ngiklan gratis sebenarnya. Benar. Kita jualan produk jasa kita, di situ orang nonton, nanti hasil income langsungnya kita dapat dari klien kita yang hire kita gitulah ibaratnya. Benar. Viewers itu nilai plus aja sebenarnya. Iya benar, karena kan ya dari sisi yang satu lagi cuman mikirin ke viewers, income dari viewers itu berapa gitu. Sedangkan ada faktor lain nih yang bisa kita manfaatin gitu. Betul. Keren, gila. Nah, yang pertama banget lu produce lagu atau album siapa? Yang pertama kali. Kalau Hi-Fi kan demo nih. Yang rilis. Lupa gue, Deng. Terus lu lupa nih? Lupa. Lu sebut satu nama, takutnya sebelumnya ada lagi ya. Yang paling ingat aja. Awal. Ada, tapi bukan produce kali ya. Sorry. Kalau produce ya, yang bener-bener gue produce sendiri, sebenarnya ya jatuh-jatuhnya ya teman-teman sih sebenarnya yang udah kayak siapa betul? Brandnet gue ingat, tapi Brandnet itu yang pertama apa bukan ya? Brandnet tuh berapa tahun lalu ya? Bani Ade ya? 2017 apa ya? 2018. Yang bulat atau datar? Apa bukan? Iya bulat atau datar. Bulat atau datar. Tapi sebelumnya ada lagi? Iya banyak, tapi memang gini, gue itu antara produser atau arranger itu orang masih rancu kan? Ya. Dari awal gue karir sampai kira-kira 2016-2017 itu, sebelum ke Brandnet itu, gue lebih banyak sebagai arranger. Jadi produser nawarin gue bikin musik, isi keyboard, aransemen gitu. Nah, kalau itu yang gue lupa. Produce full itu ya Brandnet lah, seingat lo ya. Kalau yang produce full itu Brandnet lah, seingat gue. Dulu banget sih, tahun 2010 2011 sempat ada lagunya. Ada penyanyi dulu Cindy Bernadette. Cindy B. Tahu. Ya, itu itu juga ya? Sempat ngisi lagunya, tapi bukan sebagai produser sih, sebagai arranger. Sama waktu itu produsernya Bella Negara. AB perkusi. Iya. Dulu produser AB ya. Nah, itu situ gua mulai pertama serius ngisi keyboard arranger di situ. Yang gue inget sih itu yang sebagai arranger. Iya, nggak apa-apa, maksudnya itu kan jadi experience pertama awal-awal lu lah, bukan mungkin pertama lu lupa ingat lah, cuma maksudnya experience awal-awal kan. Experience awal-awal itu yang paling gue inget. Itu. Nah, terus lu juga jadi music director buat live performance beberapa artis kan? Oh iya. Nah, itu yang pertama banget siapa? Dera atau Aji? Pertama banget malah. Atau Hi-Fi malah? Enggak, Hi-Fi enggak. Antara Dera atau Aji. Jadi lupa ingat. Karena posisi musik director itu nggak pernah secara langsung ya, maksudnya. Pokoknya pas gue udah masuk,
ntar tiba-tiba ada yang punya ide. Nah kebetulan yang punya banyak ide di band itu biasanya gue gitu. Iya. Apa maksudnya gue yang sering dipercaya lah, Iya. secara ini, Afif coba dong Fif, jembatan Korte gimana gitu. Iya. Nah itu Aji itu gue masuk tahun 2012. Oke. Adera gue masuk tahun 2013. Oh lu Aji dulu ya malah ya? Aji dulu. Oh gue malah pikir Dera dulu. Dera enggak, Aji dulu ya, oke. Sebenarnya secara kalau lihat historis ya sebenarnya Aji dulu. Gua waktu itu diinin apa sebagai mulai masuk jadi musik director itu di Aji juga gitu. Oh oke ya. Untuk perform live gitu. Ini ada lagu ini gue mau nyambungin ke sini. Aji tuh banyak sharing sama gue juga gitu. Oh oke ya. Dan dia punya kemauan, gue pengen gini, gue pengen musiknya ntar kayak gini gitu. Dia lebih sering sharing ke gue. Nah di situ mulai gue memposisikan bahwa oke, berarti ini gue secara nggak langsung jadi musik director Aji gitu. Ya karena definisinya kalau untuk musik director live itu mungkin sebagai ini ya, kayak menjembatani kemauan artis dengan misalnya hasil dari performance live itu. Gitu. Betul. Untuk berkomunikasi ke session player. Betul. Ya kan, betul. Mengkondisikan dengan situasi di panggung gitu kan. Betul. Nah, nggak lama dari situ Adera juga ini mulai juga ya. Beralih juga ke Viv, ayo kita bikin konsep perform live yuk kayak gitu. Nggak lama ya, mungkin barengan lah ya, antara Adera sama Kunto itu barengan lah. Waktu itu juga masih satu manajemen ya? Sempat satu manajemen nggak sih? Kalau manajemen mereka sebenarnya nggak pernah menyatakan satu, tapi ada publishernya itu satu publisher. Jadi gue rekanannya kita dari situ aja. Jadi sih. Kayak bareng aja. Ya. Dara sama Aji juga temenan. Iya kan, dari Boys to Boys juga kan? Iya, dari Boys to Boys. Iya, wah itu seru banget tuh ya pengalaman lu tuh ya. Nah, mungkin nih yang menarik juga nih, pengalaman lu manggung yang paling memorable lah buat seorang Afif Givano. Ya 2-3 momen boleh lah, kan nggak mungkin cuma satu momen. Yang paling memorable buat lo, entah itu lo tunggu-tunggu banget atau kebetulan memang vibes-nya lagi asik banget gitu. Kalau vibes-nya asik banget sih sebenarnya banyak banget perform. Ada satu inget yang perform yang paling menurut gue salah satu perform terbesar dan awal-awal gue karir. Oke. Waktu itu gue masih main sama Sherina. Sherina perform di acara MTV apa gitu. Mainnya di Plaza Barat Senayan. Zaman itu kan. Zaman itu bergengsi tuh. Bergengsi. Acaranya sore-sore. Gue cek sound datang dari pagi. Gue nggak tahu, kosong aja gitu. Ini ya. Gantiin Haris juga kan waktu itu. Terus udah cek sound, cin main berapa lagu? 2 lagu ya, oke, sip. Pas abis itu kan balik ke hotel kan, backstage gitu. Pas sorenya turun lagi dari hotelnya, deket dari mana? Hotel apa tuh ya sebelahnya? Century kali ya. Lupa. Nah, pas balik ke itu ternyata yang nonton rame banget, puluhan ribu. Gue pas mau naik panggung kaki gue sampai gemeter. Sampai gemeter. Kan awal-awal juga ya. Awal-awal banget itu 2009 kalau nggak salah tahunnya. 2009 2010. Itu gue dalam hati, sebenarnya kenapa bukan Haris aja yang main ya? Iya benar. Karena ya pengalaman masih awal-awal terus langsung Gue mikirnya juga sebagai session artis pengganti ya, keyboardis pengganti, gue nggak akan dapat event-event yang langsung segede itu dong. Ternyata dapetnya itu terus disiarin di TV di mana. Jadi itu memorable banget ya buat memorable banget itu satu. Sama ada paling yang salah satu ini malah gue waktu itu lagi bantuin Teza Sumendra. Di acara weddingan. Kan tadinya keyboardisasinya Vito ya. Vito pas nggak bisa kemana, gue main. Weddingannya konsepnya unik juga, maksudnya ada pemain orkestra, ada music director juga, ada konduktornya Mas Andreas waktu itu konduktornya. Terus weddingnya juga bukan wedding sembarangan, itu di hotel mana ya, gue lupa. Yang gede lah ya. Gede lah. Terus pas lagi ini jeda perform, itu kan nggak main langsung 10 lagu, nggak langsung perform. Itu 1 lagu, 2 lagu, tes dulu. Ada yang featuring siapa, ada yang gua nggak main, ada yang gua main. Gitu.
Nah di salah satu jeda perform gue sempet nanya ke manajernya Desa, Mas ini gua sakit perut nih, bisa nggak ya? Oh iya tuh. Pernah sakit perut gitu ya? Oh bisa, aman. Ini paling dia 15 menit lagi. Oh ya udah, gue percaya dong. Randon juga emang menyatakan 15 menit lagi nih. Gue make sure aja, ya udah. Gue baru 5 menit masuk toilet, jebret, duduk kan. Belum selesai, masih keluar. Tiba-tiba dari MC gue dengar, ya kita sama Teza Sumen. Wah, serius loh. Mana dia itu pas lagi featuring sama Lea Simanjuntak itu lagunya lagu serius dan pakai formatnya strings full orchestra dan yang mulai lagu itu piano. Serius loh. Gue langsung cet di tengah jalan gue berhentiin. Ya ampun, gue sampai lari-lari ke panggung. Itu nggak ada kali jeda semenit ya dari gue dari gue cebok sampai gue naik ke panggung. Pas gue mau naik panggung itu Teza udah di depan sama Lea, sampai udah krik penonton terus juga udah ngumpul acaranya kan acara semi formal ya, jadi begitu udah di announce gitu penonton juga kayak nonton nungguin kok nggak ada cue mulai gitu. Ternyata konduktornya Mas Andreas tuh udah nyariin gua gitu. Jadi begitu gua set masuk langsung di kode set. Itu begini tuh ya. Termalu seumur hidup yang pernah gua. Iya benar. Wah itu tapi ya itu suka tricky ya. Maksudnya kan kita udah nanya ke manajer, kita udah make sure ke rundown juga. Cuman ya apapun bisa terjadi ya. Apapun bisa tiba-tiba terjadi. Tiba-tiba jadi cepet. Ya, tapi itu jadi pengalaman lucu ya. Jadi pengalaman lucu. Jadi sejak saat itu kalau mau manggung sebelumnya mendingan boker dulu. Sampai selesai. Atau jangan makan yang aneh-aneh. Iya benar. Jangan ngopi. Jangan. Nah, ada beberapa pertanyaan yang lumayan penting menurut gue, kayak banyak yang nanya juga, Bang gimana caranya lo yakin bahwa musik ini bisa menjadi faktor untuk karir lo ke depannya? Maksudnya kan sampai tua apakah lo akan bermusik terus atau lo menyediakan opsi lain, atau apakah musik bisa menjanjikan untuk sampai lo tua gitu? Menurut lo sendiri gimana? Jadi sebenarnya musik ini kan industri hiburan ya, entertainment. Itu perlu di gue tanamin dulu sih buat gue sendiri bahwa tidak selamanya kita bisa menjadi entertainer untuk orang lain seumur hidup. Jadi gue nggak pernah menargetkan gue sebagai session musik sampai gue meninggal nanti, enggak gitu. Gue bikin target misalnya kita sampai umur kita nih waktu masih kuliah misalnya nanti gue pengen umur 30 gue udah jadi session kelas artis yang ini misalnya gitu. Jadi dari kita step by step lah gitu. Nanti mungkin umur 40 kita udah session sampai sekelas artis mana. Nanti umur 40 ke atas gue sih targetin bahwa musiknya sendiri session gue stop di 40-an. Gue beralih ke musik producing. Lebih banyak di balik layar karena pasti faktor fisik juga. Kita mikir nggak mungkin dong kita keluar kota terus nanti kita udah punya anak kita siapa yang ngurus kalau kita sering keluar kota. Istri kita kesepian terus gitu, atau udah punya keluarga anak cucu nggak mungkin, udah nggak lucu. Jadi gue targetin sampai umur 40 sampai 50 lah, itu umur fleksibel untuk beralih dari musik yang session player tapi musik belakang layar. Plus ada target juga untuk kalau bisa, karena musik ini entertainment ya. Maksudnya misalnya kayak kondisi lagi pandemi gini, ini kan kita nggak ada yang tahu. Benar. Jadi jangan pernah menjadikan musik itu satu-satunya lahan pekerjaan yang lo iniin gitu. Yang lo kerjakan. Boleh begitu kalau memang bisa diyakinin sih, tapi gue sendiri orangnya agak was-was juga sih gitu. Jadi kalau bisa punya usaha sampingan lain lah, misalnya bisnis apa yang emang orang butuh, itu
nggak apa-apa banget kok untuk dijalanin ya. Meskipun misalnya sekarang belum kelihatan hasilnya, tapi itu bisa jadi sambil jalan gitu ya. Sambil jalan aja. Ya, ada opsi lah, ada opsi. Kecuali kalian memang lahir dari keluarga yang kaya banget. Iya ya. Go ahead. Iya, yang nggak peduli modal gitu. Silahkan gitu. Iya. Dan emang peluang dari musik itu menurut kalian ada supportnya, sikat apa enggak ya, benar-benar. Jadi tetap sebenarnya bisa dibilang ya hidup di musik bisa banget gitu kan, sampai tua. Dan gue selalu bilang kayak emang musik itu kan banyak faktor dan juga seluas itu di dalamnya, dan yang nggak banyak orang tahu gitu. Jadi orang taunya musik tuh cuman session mungkin, atau cuman ngeband, cuman artis. Padahal kan ketika kita masuk ada banyak banget tuh faktor. Ada guru, ada ya tadi musik produser, ada betul. Banyak banget sound engineer juga masuk ke dalamnya gitu. Jadi faktor-faktor itu bisa dikerjain juga gitu kan. Bener-bener. Mungkin itu kalaupun tetap di bidang musik, tapi yang nyari yang pokoknya lebih aman gitu secara jadwal, bisa jadi itu tadi guru musik tuh. Guru musik, benar. Itu waktu itu gue ngobrol sama gitu. Cimeng. Kata Cimeng, dia tuh mikirnya musik as a rantai makanan. Jadi dia bilang dari as a musik profesional, sebelumnya lu tarik mundur jauh banget dari apa? Dari guru. Jadi dari guru terus jadi session misalnya, atau abis itu misalnya lu jadi session recording, atau abis itu lu jadi musik produser. Dari musik produser lu jadi mixing engineer, master engineer. Gila sih Cimeng sih, gue bilang ini financial planner sih dia. Life planner dia kayaknya deh. Life planner dia. Nah, biasa gue juga tanya nih buat menginspirasi teman-teman di rumah dan juga memberikan masukan nih. 3 suka dan 3 duka lu selama berkarir di dunia musik. Susah banget. Suka tuh ya susah sih kalau dipikirin ya, karena jalanin aja ya. Jalanin aja. Tapi terserah 3 suka dan 3 duka. Itu kali jadi satu tuh. Yang lu alamin selama ini gitu kan, mungkin suka dukanya orang beda-beda. Iya, kesukaannya gue di musik ini karena satu adalah musik itu memang passion gue ya, hobi yang jadi passion dan alhamdulillah jadi pekerjaan juga. Itu adalah hal yang patut gue syukurin, dan jarang banget orang yang punya passion sama pekerjaan yang sama tuh jarang, ya kan? Itu nomor 1. Terus yang kedua, dari musik ini gue bisa membangun banyak relasi sama, bahkan dari sekedar obrolan ringan sama tetangga. Tetangga gue suka musik ini, keroncong, sama-sama musik tapi meskipun beda tapi jadi penyambung obrolan komunikasi kita gitu. Ketika kita nggak bisa berkomunikasi ke orang lain secara formal, kita bicarain musik, biasanya orang nyambung. Iya benar. Ya kan. Nah yang ketiga, musik itu buat gue kayak apa ya namanya? Karena dijalaninnya ya ngalir aja kayak air gitu. Jadi gue nggak pernah pusing mikir kalau misalnya harus apa ya namanya, harus terjun bebas misalnya di keluarga gue. Aduh. Ngerti nggak sih lu? Iya, ngerti. Kayak ya apa bahasanya ya? Apa ya bahasanya? Jadi gue jadi mikir ininya nih. Karena kalau kita kerja di musik itu apa-apa serba let it flow sih gitu. Iya. Bener, kita bisa planning pengen musik apa, tapi musik itu abstrak gitu bentuknya. Iya. Jadi nggak bisa ditebak. Nggak bisa ditebak. Kita juga seneng gitu akan misalnya hasil karya yang kita kerjakan pun, ternyata jadi gini gitu loh, bisa di luar ekspektasi. Iya benar. Kadang bisa lebih jelek, kadang bisa lebih bagus. Tapi intinya unik, musik itu unik lah gitu. Kalau dukanya? Ya dukanya. Ya itu, satu karena musik itu let it flow, unik. Jadi kalau kita lagi terjun bebas, ya benar. Ya itu resikonya. Terjun bebas secara penghasilan ya maksudnya. Nah itu. Itu resikonya. Kita harus pikirin. Itu resikonya ya. Itu risikonya satu. Terus kedua itu emang mindset musik itu di Indonesia meskipun sekarang udah mulai terbuka, tapi masih ada mindset bahwa musik itu belum bisa jadi penghidupan yang layak. Jadi kita harus siap kalau misalnya kita mau di jalur musik, kita perlu keyakinan dan konsistensi yang kuat juga.
buat orang saya oh ya nih Afif musisi, gue percaya lu bisa hidup dari musik. Gimana caranya orang bisa ngasih mindset itu ke kita gitu, kita yang create gitu, kita yang bikin orang percaya. Itu tantangan. Benar setuju gue itu. Satu lagi apa ya? Ya bebas. Satu lagi dukanya di musik ya. Iya. Oh iya, yang jelas kalau di kerjaan musik itu terutama yang session kan pasti sering-sering keluar kota, bakal harus siap-siap kangen sama keluarga, sering-sering ninggalin istri, ninggalin anak ya. Itu faktor yang nggak lepas. Jangan lupa kalau kita tiap pulang selalu sayangi keluarga lah gitu ya kan. Papa mama kalau masih belum nikah, kalau papa mama pulang dari luar kota kasih oleh-oleh apa gitu, beliin yang khas luar kota. Gue tiap keluar kota selalu gue mau bicara budget gue keluar kota berapa, lagi kecil apa gede, tapi selalu ingat orang di rumah gitu, gue beliin oleh-oleh. Jadi emang ketika kita mau kerja itu kerja, bukan buat have fun doang, tapi gue pengen kita ngasih. Pasti misalnya kita ke mana, Semarang misalnya ada bandeng apa gitu, gue beliin aja bandeng. Itu kita berbagi kebahagiaan yang kita udah nikmatin pas keluar kota buat keluarga kita juga. Bener. Jangan sampai kita lupa keluarga gitu. Itu ada orang yang kerja taunya cuan aja ya. Cuan. Karena di musik itu kan emang pekerjaan egois juga kan sebenarnya. Iya, ya kan? Benar. Ya kan? Setuju. Ya, tapi itu harus cara bikinnya kita biar kita nggak egois, itulah. Iya, dan juga itu kan ketika kita berbagi kebahagiaan, kita akan direstui juga sama keluarga. Itu juga akan jadi ini ya. Betul. Satu lagi mungkin kesukaan di musik buat Afif, tapi gue jawab dapat istri di musik. Iya betul. Ya kan. Jadi teman-teman nggak tahu, Afif udah nikah, udah punya anak. Nah kebetulan istrinya juga adalah penyanyi dan sekarang sudah jadi entrepreneur ya. Tapi ya ini nih mungkin menarik untuk dibahas nih ya. Lu sebagai musisi, Mega juga sebagai musisi, pas lu nikah, lu ada ini nggak sih kayak ya udah nih pas nikah, udah lu nggak usah main musik lagi. Lu ada yang larang-larang gitu nggak sih sebenarnya? Atau lu mau membebaskan ya terserah kamu aja gitu? Iya, basically sebenarnya pas gue nikah sama Mega itu kita nggak pernah, kita bicarain batasan-batasan gitu, tapi nggak pernah membatasi kita untuk kerja gitu masing-masing. Jadi kalau Mega mau kerja lagi, ya kebetulan dulu karena masih sama-sama di musik, gue nggak ada masalah sebenarnya. Gue tahu kerjaan musik itu, lo mesti misalnya manggung ke wedding, mesti kemana. Dia juga tahu kalau gue harus keluar kota baru bisa pulang besok, nggak mungkin. Gue bisa diandalin selama gue keluar rumah, dia mesti jaga rumah. Jadi kita kalau udah obrolin di awal sih, ya alhamdulillah sih nggak pernah ada yang signifikan sih. Iya sedikit ada pasti juga standar lah, tapi udah itu udah lewat sih goyang-goyangan. Iya karena kan ada orang yang bilang kayak mendingan cari pasangan di musik biar sama-sama ngerti. Betul gitu. Juga betul ya. Dan juga lu doain ya jadinya lu dapet ya. Doain juga. Keren. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen juga dapetin pasangan hidup di musik, boleh DM langsung ke gimana ya, cara gimana. Keren. Silakan. Nah, Afif ini mungkin terakhir nih untuk memberikan inspirasi lah buat teman-teman di rumah. Pesan dan pesan versi Afif Givano buat teman-teman di rumah yang mungkin baru mau masuk dunia musik atau mungkin masih bimbang nih di fase-fase aduh gue jadi musisi atau enggak ya gitu. Nah, lo boleh kasih pesan-pesan nggak buat mereka? Oke, pesan-pesan dari gue buat yang mau serius dan minat kerja di berpassion di bidang musik, yuk dari sekarang tingkatkan konsistensi yang tadi kita bilang, yang tadi Lodeng bilang, jangan pernah menyerah meskipun sekarang masanya lagi pandemi. Ini justru jadi trigger kalian. Oke, gue sekarang di rumah nggak ngapa-ngapain, doing something lah, kalian bisa berkarya. Dari ide-ide kalian selama di rumah nggak ngapa-ngapain, itu ide biasa muncul gitu aja tuh. Terus aja bikin berkarya. Yang lagi belajar musik, belajar online banyak kok sekarang lagi pada buka kelas, kelas online, session yang asik-asik ini, yang biasa sibuk lagi pandemi ini. Iya benar, sekarang lagi buka kelas
kelas online. Bisa membagikan ilmu dan juga pengalaman ya kalau gitu. Ilmu dan pengalaman. Banyak sarana sekarang selama online ini. Jadi manfaatin itu sebaik-baiknya aja sih. Keren. Bentar lagi Afif akan buka kelas online juga ya. Amin deh. Iya. Saya juga. Ya udah oke Afif, thank you banget sudah hadir di Serundeng nih, udah berbagi pengalaman-pengalaman lo yang gila sih. Gua juga ada beberapa hal yang gue baru tahu di sini nih gitu kan. Asik. Kita belum sempat ngobrol gitu. Jadi semoga itu bisa menginspirasi teman-teman di rumah, memberikan masukan juga dan juga memberikan gambaran oh di dunia musik seperti ini, dan juga mungkin bisa memberikan ini ya kayak comparison. Jadi kayak misalnya ketika lu kuliah, apakah lu akan memilih musik sebagai jalan hidup lu ataupun enggak, itu semoga ini bisa memberikan gambaran, bisa membantu kalian lah. Amin. Gitu ya. Oke teman-teman, so sampai ketemu di Serundeng episode lainnya bersama teman-teman gua yang lain. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share jika menurut kalian ini patut untuk di-share dan juga dibagikan ke teman-teman yang lain. Buat yang mau tanya-tanya soal musik produce ataupun mungkin mau tanya-tanya tentang pengalaman dia kuliah dan juga gimana cara dia mendapatkan istri di dunia musik, boleh langsung DM beliau di mana Instagramnya Pak Afif? @afifgivano23. Ada 23-nya. Michael Jordan kayaknya. Michael Jordan. Tanggal lahir gue 23. Tanggal lahir lo ya. Iya, atau mungkin teman-teman yang mau bikin musik, bikin karya itu juga bisa langsung ke Afif ya. Keren. Silakan. Ya udah, teman-teman mau tahu mau production itu apa, boleh cek Instagramnya di sini. Dan juga buat cewek-cewek single 25 tahun sampai Michael Jordan. Yang mau nanya-nanya juga boleh follow Instagram gue di sini ya. Udah ini Bapak produser. Untuk para wanita-wanita di Indonesia. Wow, khusus wanita tuh ya. Khusus wanita. Aman. Oh, aman tuh, ada aman. Aman. Aman dan amin ya. Aman dan amin. Oke teman-teman, sampai ketemu di Serundeng episode lainnya. Jangan lupa untuk stay safe, jangan lupa untuk pakai masker, cuci tangan, dan juga menjaga imunitas tubuh biar kita sehat selalu. Oke, sampai ketemu. Bye. Thank you Viv ya. Thank you.